Can we swim it in high tide? No, the sea has a... Pada suatu hari, negara Inggris telah dilanda wabah virus berbahaya yang bernama Rage. Virus ini ternyata berasal dari eksperimen ilegal di sebuah laboratorium yang menggunakan simpanse sebagai hewan percobaan. Dan manusia yang terinfeksi virus ini maka akan berubah menjadi seorang zombie. Di dalam rumah kita akan diperkenalkan dengan Jimmy dan teman-temannya yang sedang bersembunyi sambil nonton Teletubbies. Mereka lalu mendengar suara kencang di luar ruangan. Dan tiba-tiba pintu terbuka yang ternyata itu adalah para zombie yang langsung menyerang anak-anak. Untungnya si Jimmy berhasil selamat karena ia bersembunyi di belakang pintu. Ia kemudian melihat ibunya dan kakaknya yang sedang diserang oleh zombie. Jimmy pun langsung kabur menuju gereja untuk menemui ayahnya yang merupakan seorang pendeta. Di sini, Jimmy mengajak ayahnya untuk kabur. Tetapi ayahnya malah berkata bahwa ia sudah pasrah. Ayah Jimmy lalu memberikan kalung salibnya kepada si Jimmy. Para zombie kemudian masuk dari berbagai arah. Jimmy yang ketakutan memilih untuk bersembunyi ke dalam ruangan bawah tanah. Di sana, ia melihat bagaimana ayahnya tewas diserang oleh zombie hingga berubah menjadi zombie. 28 tahun pun berlalu. Sekelompok manusia yang berhasil selamat dari bencana zombie ini kini tinggal di sebuah pulau bernama Holy Island yang terletak di tengah lautan. Lalu kita akan diperkenalkan dengan seorang anak bernama Spike dan ayahnya James, serta ibunya yang sedang sakit parah bernama Isla. Diketahui kalau Holy Island memiliki aturan, yang dimana setiap anak laki-laki yang sudah cukup umur maka harus melakukan perjalanan keluar pulau untuk melihat dunia luar. Dan kebetulan hari ini adalah giliran Spike. Meskipun umurnya baru 12 tahun, James telah menganggap Spike sudah cukup dewasa untuk melakukan perjalanan pertamanya. Saat sarapan, James dan Spike mendengar suara berisik dari kamar. Ternyata suara itu berasal dari Isla yang menjatuhkan gelas. Diketahui Isla ini sudah lama sakit parah, tetapi karena tidak ada dokter, mereka pun tidak mengetahui penyakit apa yang dideritanya. Isla yang baru bangun lalu bertanya mengapa Spike tidak berangkat sekolah. James pun menjelaskan bahwa hari ini Spike akan keluar pulau untuk pertama kalinya. Mendengar ini, Isla langsung marah-marah karena menurutnya Spike masih terlalu muda. Namun Spike mencoba menenangkan ibunya yang sedang sakit. Ia lalu berbohong kepada ibunya dengan berkata bahwa sebentar lagi ia akan berangkat ke sekolah. Spike dan James kemudian turun. Tetapi sebelum pergi, kakek Spike yang bernama Sam memberikan busur panah kepada Spike untuk berjaga-jaga. Sepanjang perjalanan menuju gerbang pulau, semua orang menyemangati Spike. Mereka berdoa semoga Spike kembali dengan selamat. Sampainya di depan gerbang, pemimpin komunitas pulau yang bernama Jenny menjelaskan sebuah peraturan, yang dimana jika Spike tidak kembali dalam waktu yang lama, maka tidak ada seorang pun yang boleh mencarinya. Dan tidak akan ada orang yang pergi untuk menyelamatkan Spike, karena itu adalah risiko yang harus ditanggung siapapun yang pergi meninggalkan pulau ini. Setelah mengamati keadaan sekitar sudah aman, Jenny pun menyuruh penjaga untuk membukakan gerbang. Setelah gerbang dibuka, mereka pun melihat jalan setapak di tengah lautan yang menghubungkan pulau dengan daratan. James pun menjelaskan bahwa jalan setapak ini adalah satu-satunya jalan keluar dari pulau ini. Tetapi mereka hanya bisa melewatinya ketika air laut sedang surut. Tetapi sebaliknya, jika air laut sedang pasang, maka jalan setapak ini akan tenggelam. Dan tidak ada seorang pun yang bisa berenang menuju pulau karena arus laut sedang sangat kuat. Singkat cerita, James dan Spike akhirnya sampai di daratan. Mereka berdua pun berjalan menuju hutan. James memberitahu Spike bahwa penduduk pulau mengambil kayu dan bahan makanan di hutan ini. Mendengar itu, Spike terpukau karena ini adalah pertama kalinya dia melihat daratan luas seperti ini. Saat di dalam hutan, James menunjuk ke arah sosok zombie gendut yang merangkak di tanah. Itu adalah zombie yang suka memakan serangga dan cacing tanah. Meskipun zombie ini bergerak sangat lambat,
James mengatakan bahwa makhluk itu bisa sangat berbahaya. James lalu menyuruh Spike untuk membunuh zombie itu. Ini adalah momen pertama kali dalam hidup Spike untuk membunuh zombie. James menyuruh Spike membidik leher zombie dengan panahnya agar zombie itu langsung mati. Dengan hati-hati Spike mengambil anak panah dan membidik zombie itu. Dalam sekali tembakan, Spike berhasil mengenai leher zombie itu. Namun ternyata dari belakang ada zombie lain yang mendekati mereka. James pun langsung memanah zombie itu hingga mati. Mereka berdua lalu melihat ada satu lagi anak zombie. Awalnya James berniat memanah zombie kecil itu. Tetapi akhirnya ia membiarkan zombie kecil itu untuk kabur karena tidak menyerang mereka. James selalu memuji Spike yang berhasil membunuh zombie untuk pertama kalinya. James mengajak Spike bergegas pergi karena takut ada zombie-zombie lain datang ke sana. Mereka lalu melihat kawanan rusa yang melintas. Di sini Spike sangat takjub karena ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya melihat kawanan rusa yang sangat banyak. James kemudian mengajak Spike masuk ke dalam sebuah rumah tua untuk mencari barang-barang yang masih berguna. Setelah lamanya mencari, mereka berdua tiba-tiba mendengar suara aneh. Dan saat diperiksa, mereka pun terkejut karena melihat sosok zombie yang digantung terbalik dengan kepala ditutupi oleh karung. James pun bingung mengapa ada orang yang repot-repot menggantung zombie seperti ini. Karena lebih baik dibunuh saja. James pun memberitahu Spike bahwa ada banyak orang-orang aneh di daratan. Ia menyuruh Spike berhati-hati karena di daratan ini bukan hanya zombie yang harus mereka takuti, tetapi juga banyak orang-orang psikopat yang berkeliaran. James lalu menyuruh Spike membunuh zombie yang tergantung itu sebelum berhasil melarikan diri. Awalnya Spike ketakutan untuk mengangkat busurnya. Namun James terus memaksanya agar Spike bergegas menembak karena zombie itu mulai berhasil melepaskan ikatannya. Hingga akhirnya Spike berhasil memanah kepala zombie itu hingga tewas. Mereka berdua lalu melanjutkan perjalanan melewati hutan lagi. Mereka melihat darah berceceran di mana-mana. Dan ternyata darah itu berasal dari bangkai rusa yang tergeletak. James memberitahu bahwa zombie yang menyerang rusa ini bukanlah zombie biasa. Ini adalah zombie yang bisa bergerak dengan cepat. Spike lalu melihat kepala rusa yang tergantung di pohon. Di sini James pun panik karena hanya zombie alpha yang bisa melakukan hal semacam ini. Zombie alpha adalah zombie yang terkuat dan tercepat dari semua zombie. Akhirnya James pun langsung mengajak Spike bergegas pulang karena takut ada zombie alpha di dekat mereka. Saat akan melewati padang rumput, James pun melihat ada zombie alpha bersama beberapa zombie lain di hadapan mereka. James pun mengajak Spike berlari kembali masuk ke dalam hutan. Zombie alpha berteriak mengajak kawanan zombie lain mengejar James dan Spike. James berusaha memanah zombie-zombie yang mengejar mereka. Spike yang ketakutan tidak bisa fokus. Mereka berdua lalu masuk ke dalam sebuah rumah. Tetapi para zombie masih mengejar mereka. James menyuruh Spike naik ke dalam loteng. Sementara James berusaha memanah zombie yang mendekati mereka. Dengan susah payah mereka berhasil lolos dari kejaran zombie dengan bersembunyi di dalam loteng. James selalu berkata bahwa air laut saat ini sedang pasang. Mereka harus menunggu besok pagi setelah air laut surut kembali baru mereka bisa pulang ke rumah. Karena James tidak bisa melawan zombie alpha karena anak panahnya sudah menipis. James membutuhkan banyak anak panah untuk membunuh zombie alpha. So, where to? Gonna miss the low tide. Yeah. Spike lalu meminta maaf kepada ayahnya karena tidak bisa membantu membunuh si zombie. James pun menyuruh Spike tidak usah khawatir. Spike sudah melakukan yang terbaik. Spike lalu melihat kepulan asap dari kejauhan. Spike pun bertanya apakah kepulan asap itu berasal dari komunitas manusia lain yang berhasil selamat. James pun menjawab bahwa asap itu bukan dari komunitas manusia lain. James pun menyuruh Spike jangan terlalu memikirkan asap itu karena itu tidak penting.
Malam harinya saat Spike sedang tertidur, tiba-tiba kawanan rusa melintas ke sana. Dan hal itu membuat tanah bergetar dan membuat rumah di sana hampir roboh. James pun menyuruh Spike pergi sebelum rumah itu roboh. James mengajak Spike bergegas kembali ke pulau mumpung air laut sudah mulai surut. Josh, the water will be shallow, but we can make it. Shin deep. We're good. All right. Sesampainya di pantai, keadaan air sudah mulai surut. Tetapi jembatan masih tertutupi air. Namun saat di tengah jembatan menuju pulau, tiba-tiba ada sekawanan burung gagak melintas. Mereka pun melihat zombie alpha mengejar mereka dari belakang. Spike yang panik terjatuh. James mengangkat Spike dan menyuruh Spike berlari sekencang mungkin. Saat mereka hampir mendekati gerbang, James berteriak meminta tolong. Penjaga gerbang menyalakan lampu dan mereka melihat zombie alpha sedang mengejar James dan Spike. Mereka semua lalu menembakkan panah ke arah zombie alpha. Tetapi zombie alpha masih terus maju mendekati James dan Spike. Untungnya satu tembakan anak panah berapi berhasil melumpuhkan zombie alpha. Setelah memastikan James dan Spike tidak terinfeksi, mereka pun akhirnya dipersilahkan untuk masuk. Singkat cerita, malam harinya James dan Spike menghadiri pesta perayaan keberhasilan Spike yang telah kembali dengan selamat. Di hadapan semua orang, James mengarang sebuah cerita. Ia berkata bahwa Spike sangat hebat dan mampu membantai puluhan zombie seorang diri. Mendengar ini, Spike merasa malu karena ia tidak sehebat itu. Di tengah-tengah pesta, Spike yang bosan berjalan-jalan keluar. Di luar, Spike tidak sengaja melihat ayahnya sedang berselingkuh dengan wanita lain. Spike yang marah langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Spike bertemu kakeknya yang bernama Sam yang seharian sedang berjaga di rumah. Sam lalu bertanya mengenai pengalaman Spike selama di daratan. Spike pun berkata bahwa ia kesal karena ayahnya mengarang cerita di depan semua orang. Padahal faktanya ia tidak sehebat itu. Spike lalu menceritakan bahwa di daratan ia melihat kepulan asap yang sangat aneh. Sam memberitahu bahwa kepulan asap itu berasal dari seorang dokter bernama Kelson. Sam tidak menyangka bahwa Dr. Kelson masih hidup. Mendengar ini, Spike terkejut karena sebelumnya ayahnya pernah berkata bahwa semua dokter di dunia ini sudah mati. Akhirnya Spike sadar alasan mengapa kemarin ayahnya tidak memberitahu asal-muasal asap aneh itu. Karena ayahnya tidak mau memberitahu bahwa masih ada satu dokter yang masih hidup di luar sana. Mendengar fakta ini, Spike semakin marah karena ternyata selama ini ayahnya telah membohonginya. Keesokan harinya saat James kembali ke rumah, Spike langsung memarahi ayahnya. Spike lalu bertanya mengapa ayahnya tidak berkata jujur bahwa di luar sana masih ada satu dokter yang masih hidup, yaitu Dr. Kelson, orang yang menciptakan kepulan asap yang kemarin mereka lihat. James pun berkata bahwa Dr. Kelson sudah gila. Mereka dilarang untuk mendekatinya. James pun bercerita bahwa dahulu sebelum Spike lahir, ia dan penduduk pulau lainnya pergi ke daratan untuk mencari makanan. Mereka tidak sengaja melihat Dr. Kelson yang sedang membakar mayat satu persatu. James melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Dr. Kelson yang berlumuran darah sedang menyusun ratusan mayat dan membakar mayat-mayat itu. James dan yang lain akhirnya ketakutan. Mereka langsung pergi dan tidak ada yang berani menemui Dr. Kelson lagi hingga saat ini. Namun Spike tidak mempedulikan cerita ayahnya. Spike berkata bahwa saat ini ibunya sedang sekarat. Bukannya mempedulikan kesehatan ibunya, James ini malah berselingkuh dengan wanita lain di luar sana. Mendengar perkataan Spike, James langsung menampar si Spike. Spike yang kesal masuk ke dalam kamar menemui ibunya. Spike lalu mengacungkan pisau dan menyuruh ayahnya pergi dari rumah itu. Karena merasa bersalah, James pun akhirnya pergi. Siang harinya, Spike diam-diam membakar gudang yang ada di dekat gerbang keluar. Dan hal itu membuat semua penjaga gerbang fokus memadamkan api. Sementara Spike mengajak ibunya pergi meninggalkan pulau.
Sesampainya di daratan, Isla yang linglung baru sadar bahwa Spike membawanya pergi ke daratan. Spike lalu menyuruh ibunya untuk tidak khawatir, karena semuanya akan baik-baik saja. Spike akan membawa ibunya menemui dokter sungguhan untuk menyembuhkan penyakit yang diderita ibunya. Malam harinya, Spike mengajak ibunya untuk beristirahat di dalam bangunan terbengkalai. Spike menyuruh ibunya untuk tidur, sementara ia akan berjaga-jaga. Namun lama-kelamaan, Spike yang kelelahan akhirnya ikut tertidur juga. Dari belakang tiba-tiba ada zombie gendut yang mendekati mereka berdua. Di saat zombie itu akan menyerang mereka, untungnya Isla langsung terbangun dan menghajar zombie itu. Keesokan harinya saat Spike terbangun, ia terkejut melihat ada mayat zombie gendut di dekat mereka. Spike lalu bertanya kepada ibunya apa yang terjadi semalaman. Isla yang hilang ingatan berkata bahwa ia tidak ingat apa-apa. Di tempat lain, pasukan tentara sedang dikejar-kejar oleh sekumpulan zombie. Tiga tentara yang berhasil menyelamatkan diri kabur masuk ke dalam bunker. Saat menelusuri bunker, tiba-tiba muncul zombie alpha yang langsung mengamuk untuk membunuh 2 orang prajurit. Dengan susah payah, 1 orang tentara berhasil melarikan diri. The angel, Dad. Sementara itu di padang rumput, Spike melihat darah keluar dari hidung ibunya. Spike membersihkan darah itu. Spike lalu melihat ada zombie di belakang mereka. Dengan cepat, Spike langsung mengambil anak panah dan memanah zombie itu tepat di jantungnya. Beberapa zombie lalu muncul ke sana. Spike dengan cepat menarik ibunya untuk kabur dan mencari tempat yang aman. Mereka lalu masuk ke dalam SPBU yang terbengkalai. Ternyata tempat itu sudah dipenuhi oleh gas yang mengapung. Dari belakang, para zombie juga mengikuti mereka masuk ke dalam SPBU. Dari atas, tiba-tiba seorang prajurit menyuruh Spike dan Isla untuk berlindung. Prajurit itu lalu menembak zombie dan membuat gas yang ada di dalam SPBU meledak. Spike dan Isla langsung menghindar, dan akhirnya mereka selamat. Prajurit itu lalu memperkenalkan diri bahwa ia bernama Eric. Eric lalu mengajak Spike dan Isla untuk bergegas pergi karena para zombie pasti akan datang setelah mendengar suara ledakan barusan. Melihat kondisi Isla yang sangat lemah, Eric pun memutuskan untuk menggendong Isla dan membawanya pergi. Eric lalu memberitahu bahwa dia adalah prajurit Angkatan Laut Swedia. Saat itu kapal yang dia naiki telah tenggelam, sehingga Eric dan rekan-rekannya terpaksa pergi ke daratan. Namun semua rekan Eric telah tewas karena diserang oleh zombie yang sangat berbahaya. Sebagai rasa terima kasih, Spike mengajak Eric untuk tinggal di pulau bersama dan menemui Dr. Kelson. Saat beristirahat, Isla berkata bahwa dia kedinginan. Spike lalu memberikan jaketnya. Eric yang penasaran bertanya mengapa Isla bertingkah aneh. Spike pun memberitahu bahwa ibunya sedang sakit. Karena kadang-kadang ibunya merasakan sakit kepala dan kadang-kadang ibunya lupa ingatan. Dan itulah mengapa Spike mengajak ibunya untuk menemui Dr. Kelson. Karena Spike berharap Dr. Kelson bisa mengobati sakit yang diderita oleh ibunya. Saat melakukan perjalanan, mereka tiba-tiba mendengar suara teriakan. Isla lalu menelusuri sumber suara itu. Isla dan yang lain masuk ke dalam gerbong kereta. Di dalam mereka lalu melihat sosok zombie wanita yang akan melahirkan. Isla pun membantu zombie wanita itu untuk melahirkan. Beberapa saat kemudian zombie wanita itu berhasil melahirkan bayi perempuan yang sangat sehat.
Isla lalu mengambil bayi itu dan menyuruh Spike untuk memotong tali pusarnya. Eric yang ketakutan menyuruh Isla untuk meletakkan bayi itu. Tetapi Isla menolak karena bayi itu tidak terinfeksi. Namun tiba-tiba zombie wanita itu mengamuk dan akan menyerang mereka. Beruntungnya Eric langsung menembak mati zombie wanita itu. Dari atas tiba-tiba sesuatu menarik Eric ke atas kereta. Dan ternyata itu adalah zombie alpha yang turun sambil membawa kepala si Eric. Spike lalu mengajak ibunya untuk kabur. Spike menembakkan beberapa anak panah, tetapi zombie alpha masih mengejar mereka. Tiba-tiba seorang pria berkulit merah menembakkan obat bius kepada zombie alpha. Dan ternyata hal itu membuat zombie alpha berhenti menyerangnya. Ternyata pria itu adalah Dr. Kelson. Dr. Kelson meminta maaf karena penampilannya membuat Spike takut. Dia sengaja mengecat tubuhnya dengan yodium karena zombie tidak menyukai yodium. Dr. Kelson lalu mengambil kepala Eric dari tangan zombie alpha. Spike lalu berkata bahwa ia membutuhkan bantuan Dr. Kelson. Mendengar itu, Dr. Kelson pun mengajak Spike dan ibunya untuk ikut dengannya. Mereka bertiga lalu berjalan melewati sungai yang merupakan sistem pertahanan yang dibuat Dr. Kelson dari serangan zombie alpha. Di sana Spike terkejut melihat tempat tinggal Dr. Kelson yang dipenuhi tiang-tiang yang terbuat dari tulang manusia. Dr. Kelson pun mengatakan bahwa tiang-tiang ini adalah monumen yang dia buat sejak lama, dengan tujuan agar ia bisa ingat kematian. Kelson mengatakan bahwa semua manusia pasti akan mati, baik yang terinfeksi maupun tidak. Lalu di sana Spike melihat tumpukan tengkorak manusia. Lalu Kelson mengatakan bahwa tumpukan tengkorak itu disebut dengan nama kuil jiwa. Kelson ingin siapapun yang melihatnya akan menjadi ingat dengan kematian dan menghargai setiap momen bersama dengan orang-orang yang disayangi. Setelah itu, Kelson menyuruh Spike meletakkan tengkorak Eric di kuil jiwa. Kelson lalu bertanya mengenai bayi yang dibawa oleh Spike. Spike pun memberitahu bahwa bayi itu lahir dari ibu zombie. Tetapi bayi itu terlihat sehat seperti manusia normal pada umumnya. Mendengar itu, Kelson langsung terpukau. Dia memiliki kesimpulan bahwa plasenta yang ada di dalam kandungan telah melindungi bayi itu. Dan hal ini membuatnya tidak terinfeksi virus. Kelson lalu mengatakan bahwa bayi itu membutuhkan susu untuk bertahan hidup. Disinilah Kelson mengira bahwa Spike datang menemuinya karena bayi itu. Namun Spike memberitahu maksud sebenarnya ia datang ke sini adalah meminta tolong Dr. Kelson untuk memeriksa penyakit yang diderita oleh ibunya. This is a monument to them. Take your rightful finger, put it on your... Okay. Arms, is that okay? Do they feel like episodes? Singkat cerita, setelah Kelson selesai memeriksa tubuh Isla, Kelson pun meminta maaf kepada Spike karena dari hasil pemeriksaannya, Kelson pun menyimpulkan bahwa Isla telah menderita kanker yang sangat ganas. Dan kemungkinan umur Isla sudah tidak lama lagi, karena kanker itu sudah menyebar ke otak dan seluruh tubuh Isla. Dengar itu, Isla pun berkata bahwa sebenarnya ia sudah menduga bahwa ia telah menderita penyakit kanker. Tetapi ia terlalu takut untuk memberitahu Spike karena ia takut Spike sedih. Mendengar itu, Spike langsung menangis dan memohon kepada Kelson untuk menyembuhkan ibunya. Spike mengatakan bahwa ia akan mengambilkan semua obat yang ada di kota asalkan Kelson mau mengobati ibunya. Di sini Kelson pun meminta maaf karena tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit Isla. Isla kemudian berkata bahwa ia ingin Kelson membantunya. Sambil terbata-bata, Isla kemudian berkata bahwa ia ingin Kelson membantunya untuk mengakhiri hidupnya sekarang juga. Mendengar ini, Dr. Kelson langsung paham dengan keputusan yang diambil oleh Isla. Dia kemudian menenangkan Spike yang masih histeris. Setelah Spike diam tak berdaya, Dr. Kelson mengingatkan Spike bahwa setiap manusia pasti akan mati. Spike tidak usah khawatir karena ibunya akan meninggal dalam keadaan bahagia dan telah dicintai oleh anak yang juga mencintainya.
Kelson lalu menyuntikkan racun dan membuat Isla langsung tewas saat itu juga cuy. Pagi harinya Kelson memberikan tengkorak Isla kepada Spike. Dia menyuruh Spike meletakkan tengkorak ibunya di tempat yang paling indah di kuil jiwa. Dengan cepat Spike lalu menaiki kuil jiwa dan meletakkan tengkorak ibunya pada puncak kuil jiwa. Di sini Spike ingin ibunya bisa melihat matahari terbit setiap hari. Singkat cerita, Kelson dan Spike membawa bayi masuk ke dalam persembunyian karena zombie alpha telah datang menyerang mereka. Zombie alpha berusaha menangkap si Kelson. Namun Spike dengan cepat langsung mengambil bius dan menusuk tangan zombie alpha. Hal itu membuat zombie alpha diam dan tidak bisa bergerak lagi. Kelson lalu menyuruh Spike untuk membawa bayi kembali ke pulau agar mereka berdua bisa selamat. Dengan cepat, Spike membawa bayi itu kembali ke pulau. Tetapi Spike hanya menaruh bayi itu di luar gerbang dan kemudian pergi lagi. Jenny yang melihat ada bayi tergantung di gerbang langsung membawanya masuk dan memberikannya kepada si James. Di dalam surat yang ada di keranjang bayi, Spike ini telah menulis bahwa ia akan berpetualang di daratan. Dia akan kembali ketika sudah siap. Spike juga memberitahu bahwa ia berhasil menemui Dr. Kelson yang ternyata orangnya sangat baik. Spike memberitahu bahwa bayi itu telah lahir dari seorang zombie, tetapi bayi itu tidak terinfeksi. Spike telah memberi nama bayi itu dengan nama Isla. Setelah membaca itu, James yang khawatir langsung keluar untuk mencari putranya. Tetapi Spike sudah tidak ada di sana. Singkat cerita, 28 hari pun berlalu. Spike kini bertahan hidup dengan memakan ikan di sungai. Saat membakar ikan, ia melihat zombie datang mendekatinya. Dengan cepat Spike memanah zombie itu. Tetapi dari belakang tiba-tiba muncul beberapa zombie yang ikut datang. Di sini Spike yang panik memutuskan untuk kabur, tetapi ia terjebak di jalan yang buntu. Spike lalu menembakkan panah dan berhasil menyatukan salah satu zombie. Tiba-tiba dari atas seorang pria berambut pirang muncul dan memuji keahlian Spike yang mahir memanah. Lalu disusul dengan beberapa orang yang muncul juga. Pria itu lalu mengajak rekan-rekannya untuk membantu si Spike. Di sini Spike terkejut karena melihat aksi orang-orang itu dalam melawan zombie. Mereka dengan mudah membantai zombie tanpa rasa takut sedikit pun. Setelah semua zombie mati, pria berambut pirang itu memperkenalkan diri bahwa dia bernama Jimmy. Ternyata dalam kejadian sebelumnya, Jimmy ini berhasil selamat dan tumbuh dewasa. Jimmy mengajak Spike untuk bergabung ke dalam timnya dan menjadi pembantai zombie. Dan film pun tamat. Mantap.